Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Spanyol juara UEFA Nation League 2023. Spanyol memastikan diri sebagai juara UEFA Nation League 2023. Spanyol mengalahkan Kroasia di final melalui adu penalti setelah seri 0-0 sampai extra time. Final UEFA Nation League antara Kroasia versus Spanyol sendiri digelar di Stadion Feyenoord Rotterdam. Dani Carvajal menentukan kemenangan La Furia Roja saat memenangi adu penalti dengan skor 5-4. UEFA Nation League, Italia rebut perunggu usai kalahkan Belanda 3-2. Bertanding di The Großfeste, Italia unggul cepat di menit ke-6 lewat aksi Federico Di Marco. Davide Fratesi menggandakan keunggulan Italia di menit ke-20. Belanda menipiskan skor lewat gol Steven Bergwijn di menit ke-68. Italia kembali menjauh di menit ke-72 setelah Federico Chiesa berhasil mencetak gol. Jorginho Wijnaldum memperkecil jarak berkat golnya di menit ke-89. Tak ada gol yang tercipta di sisa laga, skor 3-2 untuk kemenangan Italia menghiasi pertandingan. Peringkat 3 UEFA Nation League penting untuk Italia. Italia menempati peringkat ketiga UEFA Nation League usai mengalahkan Belanda 3-2 di The Großfeste. Mancini mengungkap torehan juara ketiga di ajang UEFA Nation League sangat penting untuk Italia. Italia memang harus membuktikan diri bisa bangkit usai gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Kami memiliki beberapa solusi taktis yang menarik. Kami berubah di babak kedua dengan Chiesa dan Zaniolo melebar. Sedangkan kami lebih cepat dan bermain langsung ke depan di babak pertama. Pertahanan juga berjuang sampai akhir, ujar Mancini dikutip dari Football Italia. Penting untuk menang, ini adalah turnamen bergengsi, jelasnya. Indonesia versus Argentina bukan sekedar laga hiburan. Timnas Indonesia akan menjamu Argentina dalam laga bertajuk FIFA Matchday. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi sebagian orang, laga ini hanya akan menjadi hiburan semata, sebab Argentina dijagokan sudah pasti akan memenangi laga berapapun hasilnya nanti. Dijelaskan Sinteyong, laga nanti punya arti penting buat skuad Garuda. Meski Argentina unggul segalanya, para pemain Timnas Indonesia tetap harus terus berjuang maksimal. Apapun hasilnya nanti akan menjadi pengalaman berharga buat Rizky Ridho CS. Makanya ia berharap laga nanti menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Luis Enrique merapat ke PSG. Luis Enrique kini menjadi kandidat kuat pelatih baru Paris Saint-Germain. Negosiasi kedua pihak telah memasuki tahap lanjut. Kabar ini pertama kali diberitakan harian Prancis L'Equipe pada Minggu 18 Juni 2023. Beberapa hari setelah negosiasi dengan Julian Nagelsmann gagal mencapai titik temu, Thiago Motta juga sempat masuk bursa kandidat, namun kini Enrique yang berada di posisi terdepan. Ia pada prinsipnya telah menerima tawaran PSG. Saat ini yang perlu dibahas adalah soal staff yang akan dibawa Enrique dan juga sejumlah klausul yang perlu dimasukkan dalam kontrak. Namun diperkirakan hal ini akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Dikaitkan dengan Barcelona, Neves justru merapat ke Al Hilal. Ruben Neves dilaporkan segera bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Wolverhampton Wanderers sudah sepakat untuk melepas gelandang asal Portugal tersebut. Dikutip dari Sky Sport, Wolves dikabarkan menerima tawaran dari Al Hilal untuk Neves sebesar 47 juta pound sterling. Wolves memang tengah berusaha menjual gelandang 26 tahun ini. Wolves berusaha melepas Neves karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Neves sempat dikaitkan dengan Barcelona, namun El Barça tampaknya tak membuat tawaran yang konkret untuk mantan pemain FC Porto tersebut.
Al-Hilal kemudian dengan tawaran yang menggiurkan kubu Wolves. Eden Hazard bantah kabar mau pensiun. Hazard menjalani 4 musim yang mengecewakan bersama Madrid setelah ditebus dari Chelsea seharga 100 juta euro di 2019. Dia mengalami masalah kebugaran dan terus-menerus dibekap cedera sehingga membatasi penampilannya. Spekulasi masa depan Eden Hazard lantas merebak. Mantan pemain Lille itu dikaitkan dengan kepindahan ke Amerika Serikat, pulang ke Belgia, bahkan pensiun dini di usia 32 tahun. Hazard mengaku belum tahu klub tujuan dia berikutnya. Saat ini Hazard hanya ingin fokus bersama keluarganya, sembari menegaskan bahwa dia masih sanggup bermain. Griezmann tolak rumor hengkang. Pada musim lalu, Griezmann menunjukkan performa yang berpengaruh saat Los Colchoneros finish ketiga di La Liga. Sebanyak 15 gol dan 17 assist dibukukan Griezmann dalam 38 penampilan, yang berarti dia selalu dimainkan. Meski terbukti penting bagi Atletico Madrid, Antoine Griezmann dikabarkan bisa saja angkat kaki. Salah satu media teratas di Prancis, L'Equipe, belum lama ini mengabarkan bahwa Griezmann lagi didekati Arab Saudi. Selain itu, Paris Saint-Germain juga menjadi opsi bagi Griezmann meskipun belum menunjukkan ketertarikan yang konkret. Griezmann baru memenangi 3 trofi selama 7 tahun memperkuat Atletico Madrid. Griezmann mengidamkan untuk memenangi titel juara La Liga bersama Atletico, sekaligus meredam rumor hengkang. West Ham tunggu proposal baru untuk Declan Rice. Arsenal mengajukan tawaran senilai 90 juta pound sterling, sudah termasuk bonus 10 juta pound sterling, agar Rice bisa berseragam The Gunners musim depan. Namun angka itu masih kurang sedikit dari valuasi yang ditetapkan West Ham. Daily Mail melaporkan Arsenal akan mengajukan penawaran kedua yang mencapai 100 juta pound sterling, termasuk bonus. Namun sejauh ini belum ada proposal resmi yang masuk ke tangan West Ham. Pengajuan kedua diperkirakan tiba dalam sepekan ke depan. West Ham sendiri tak mau buru-buru melepas Rice sebab Arsenal bukanlah peminat satu-satunya. Kecuali angka yang ditawarkan sudah sesuai harapan, maka The Hammers siap menunggu lebih lama. Unai Simon pahlawan Spanyol. La Furia Roja sukses merengkuh gelar UEFA Nation League usai menaklukkan Kroasia lewat babak adu penalti. Dalam laga tersebut, Unai Simon menjadi pahlawan Spanyol di babak adu penalti. Dari 6 penendang Kroasia, kiper La Furia Roja itu mampu menggagalkan di 2 kesempatan, membuat Lovro Mayer dan Bruno Petkovic tertunduk lesu. Sementara itu, Aymeric Laporte menjadi satu-satunya pemain Spanyol yang gagal mencetak gol di babak tersebut. Juara UEFA Nation League, Spanyol akhiri 11 tahun puasa gelar. Spanyol mengakhiri puasa gelar usai menjadi juara UEFA Nation League 2022-2023. La Furia Roja mengakhiri puasa gelar selama 11 tahun. Pasalnya terakhir kali tim Matador juara adalah saat menjuarai Piala Eropa 2012. Era tersebut memang menjadi masa-masa terbaik Spanyol. Mereka juga sempat menjuarai Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010. Namun setelah itu regenerasi Spanyol tak terlalu baik sejalan dengan prestasi mereka yang menurun. Prestasi terbaik Spanyol saat puasa gelar adalah semifinalis Piala Eropa 2020 dan runner-up UEFA Nation 2021. Dibully, Virgil van Dijk malu sendiri, Belanda dihajar Italia. Kapten timnas Belanda Virgil van Dijk jadi sasaran bully warganet karena berperan besar dalam kekalahan oranye dari timnas Italia di semifinal UEFA Nation League. Defender Liverpool tersebut mewakilkan kinerja lini bertahan timnas Belanda yang begitu rapuh saat menghadapi serangan kejut lawan. "Saya merasa malu dengan bagaimana kami bermain di babak pertama," ujarnya kepada NOS. "Kami semua harus berkaca sendiri di depan cermin. Kondisinya harus berbeda di periode berikutnya. Kami harus melihat kejadian ini sebagai momen pembelajaran," kata Van Dijk lagi. Begitulah Erling Haaland jadi bahan ejekan di negaranya sendiri.
Gara-gara bikin ulah, Erling Haaland jadi bahan ejekan di negaranya sendiri setelah mengalami kekalahan dari timnas Skotlandia. Para pemain timnas Norwegia kemudian berjalan keluar dari stadion dan menuju bus. Pada momen tersebut, para penggemar timnas Norwegia sudah menunggu Haaland dengan harapan bisa bersalaman atau meminta tanda tangan. Namun sayang, Haaland berjalan begitu saja dan tidak menghampiri para penggemar timnas Norwegia yang sudah menunggunya. Sontak saja hal itu membuat kesal para penggemar timnas Norwegia dan melontarkan ejekan yang ditujukan kepada Haaland. Griezmann akui terluka usai Mbappe dijadikan kapten Prancis. Antoine Griezmann mengaku sangat kecewa setelah Kylian Mbappe didapuk sebagai kapten baru timnas Prancis. Namun kini Griezmann sepenuhnya di belakang Mbappe. Saat itu sangat sulit diterima dan berat. Aku sudah berusia 32 tahun dan meskipun aku masih mampu bermain, aku tahu akan menuju akhir karirku, ungkap Griezmann dari telepon. Aku merasa terluka selama 1 atau 2 hari, sambung mantan pemain Barcelona ini. Ingin balikan dengan Arsenal, Alexis Sanchez dapat penolakan dari Arteta. Keinginan Alexis Sanchez kembali bermain untuk raksasa Liga Inggris, Arsenal mendapatkan penolakan dari Mikel Arteta. Dilansir dari La Tercera, Senin 19 Juni, pelatih asal Spanyol itu menolak ide tersebut saat dihubungi oleh Sanchez baru-baru ini. Arteta yang merupakan mantan rekan setimnya dahulu memilih menolak permintaan Sanchez dengan alasan khusus. Adapun alasan khusus Mikel Arteta itu adalah dirinya ingin Arsenal fokus untuk merekrut pemain atau talenta muda. Alasan inilah yang jadi penolakan bagi Alexis Sanchez. Moises Caicedo akan jadi penerus terbaik untuk N'Golo Kante. Keputusan Chelsea untuk mengamankan jasa Moises Caicedo dari Brighton dinilai Frank Leboeuf adalah keputusan yang tepat. Menurut mantan pemain Chelsea tersebut, ia merasa Caicedo akan bisa menjadi penerus yang terbaik bagi N'Golo Kante. Seperti yang diketahui, Kante sudah memutuskan untuk cabut dari Chelsea dan musim depan akan bergabung dengan klub Arab Saudi yaitu Al Ittihad. Menurut saya, Moises Caicedo dari Brighton akan menjadi pasangan yang paling tepat untuk Enzo Fernandez. Mengetahui Kante dan juga Kovacic akan cabut lalu perginya Jorginho, Anda membutuhkan orang di posisi tersebut, ujar Frank Leboeuf. AC Milan Lego Yacine Adli. AC Milan memanfaatkan musim panas 2023 ini tak hanya untuk membeli pemain, tetapi juga menjualnya, di mana nama Yacine Adli akan dilego dengan harga 10 juta euro saja. Selain kabar penjualan itu, AC Milan juga dirumorkan dengan nama Fabio Silva, penyerang Wolverhampton Wanderers di musim panas 2023 ini. Nama Fabio Silva masuk radar sebagai antisipasi jika target utama AC Milan, Marcus Thuram, memilih bergabung Paris Saint-Germain. Erick Thohir ungkap makna syal batik yang dikalungkan ke skuad Argentina. Pemain timnas Argentina dikalungkan syal bermotif batik setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat 16 Juni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menerangkan bahwa ada makna dari syal tersebut. Aksi pengalungan syal batik itu dilakukan langsung oleh Erick bersama jajarannya sebelum skuad Argentina menuju hotel untuk beristirahat. Menurutnya ini adalah simbol persahabatan. Kain dari Timor selain simbol persahabatan adalah keramah tamahan yang menjadi ciri dari bangsa kita. Juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Apalagi ini kunjungan pertama timnas Argentina yang juga peringkat 1 dunia ke Indonesia. Jelas Erick dikutip dari situs web PSSI. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!